Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai proyek yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan lebih kepada dokumentasi rancangan database yang sudah saya buat. Nah, di proyek kali ini saya membuat suatu aplikasi peminjaman ruangan di mana dokumentasinya itu akan terdiri dari use case diagram, spesifikasi use case-nya, ORM, class diagram, dan juga spesifikasi database. Nah, selanjutnya eh, saya akan buka laporan yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini ada tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi ini akan dibagi menjadi dua, untuk user dan juga untuk admin. Tapi di kesempatan kali ini, kita ber-POV atau sebagai seorang admin. Seperti ini ya, teman-teman. Kalau secara langsungnya, aplikasinya bisa dilihat seperti berikut. Ini untuk aplikasi dari admin. Admin ini tidak dapat melakukan tambah untuk peminjaman karena tambah peminjaman itu dilakukan oleh user, tetapi si admin dapat melakukan edit, tapi editnya ini hanya untuk status peminjaman. Apakah ini em, dipesan, berhasil dipesan atau ditolak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kelola prasarana. Kelola prasarana ini tujuannya untuk misalkan mau menambahkan prasarana apa, kemudian atau mau mengedit, mau melihat detail segala macam seperti berikut. Nah, selanjutnya ada kelola header dan footer. Nah, di bagian kelola header dan footer ini kita bisa merubah bagian-bagian seperti ini di bagian header untuk nama websitenya, slogannya, alamat, dan sebagainya. Di bagian layanan prasarana ini, misal di sini ada notifikasi peminjaman. Notifikasi peminjaman ini si admin tidak akan melakukan kegiatan apapun, tapi ini akan mengikuti. Misalkan ini menunggu verifikasi. Nah, si gedung A lantai 2 mezanin ini, misalkan yang ini, nah saya edit menjadi ditolak. Nah, otomatis nanti di milik user ini kan dia mengajukan, nih akan berubah. Misalkan saya tolak, simpan perubahan. Nah, di notifikasi peminjaman admin akan sudah terhapus. Sedangkan di di user akan terupdate bahwa mezanin ini ditolak. Nah, jadi kurang lebihnya untuk tugas admin hanya seperti itu untuk bagian peminjamannya. Di sini untuk user itu bisa mengajukan, nah pengajuannya ini akan langsung terhubung ke database dari admin juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam dokumentasi database-nya. Oke, pertama ada use case diagram dan juga spesifikasi use case-nya. Di sini ada dua aktor. Yang pertama admin dan juga peminjam. Kenapa admin berada di sisi kiri? Karena seperti yang saya bilang, bahwa di sini POV kita atau peran utamanya adalah si admin. Nah, si admin ini memiliki beberapa kegiatan seperti mengedit status peminjaman, mengelola data prasarana, mengelola header dan footer, melihat notifikasi peminjaman. Nah, peminjam ini cuma memiliki dua role untuk memesan ruangan dan juga melihat status peminjamannya dia. Nah, spesifikasi use case ini seperti berikut. Namanya, nama aplikasi atau project yang saya buat itu peminjaman ruangan. Aktornya ada admin dan peminjam. Triggernya adalah admin menerima permintaan pemesanan ruangan dari peminjam. Preconditionnya seperti ini. Admin telah login ke sistem dengan hak akses yang valid dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada post conditionnya. Nah, selanjutnya ada sukses skenario-nya apabila layanan berhasil. Nah, selanjutnya ada alternative flow-nya. Alternative flow ini seperti misalkan user
user ini ngisinya nggak lengkap. Nah, admin menemukan bahwa data peminjaman yang diajukan tidak lengkap, misalnya tidak ada keperluannya. Nah, admin ini dapat mengubah status menjadi ditolak dengan alasan permintaan tidak lengkap. Seperti itu. Sama seperti ruangannya, misalkan ruangannya tidak tersedia, sudah di-booking lebih dulu oleh user yang lain, admin ini dapat mengubah status menjadi ditolak dengan alasan ruangan tidak tersedia. Admin menghubungi peminjam dari data yang dimiliki, kemudian menyarankan jadwal atau ruangan alternatif jika memungkinkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ORM. Nah, ORM ini di sini terdapat entitas peminjaman. Entitas peminjaman ini dengan primary key ID peminjaman. Karena itu, ID peminjaman ini diletakkan di dalam elipsnya si entitas peminjaman. ID peminjaman. Oke. Eh, entitas peminjaman memiliki atribut sebagai berikut, seperti ID prasarana, nama prasarana, NIM, jumlah peserta, tanggal peminjaman, dan sebagainya, mengikuti dari atribut yang dimiliki di dalam tabel-tabel pada database. Nih, misalkan seperti ini kan, untuk peminjaman, isinya akan sama. Nah, di sini misalkan yang paling pertama, peminjaman ini dimiliki oleh wajib minimal dimiliki oleh satu ID prasarana. Nah, kalau teman-teman notice, kenapa sih di sini kok bulatnya garisnya tegas, sedangkan yang di sini garisnya putus-putus. Perbedaannya adalah kalau garis yang tegas ini merupakan suatu entitas, bukan suatu value. Nah, kalau yang putus-putus ini adalah value. Entitas itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan ID atau penghubungnya atau forging key. Jadi ini merupakan suatu entitas karena dihubungkan oleh ID. Nah, sama seperti ini, NIM atau NIK itu merupakan kode unik atau primary key dari user. Nah, seperti berikut. ORM-nya, oke, ada prasarana juga dengan primary key-nya ID prasarana, atributnya sebagai berikut. Site setting juga. Kemudian ada user dengan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelas diagram. Kelas diagram ini akan menjelaskan relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Apa sih Kak artinya 1.1, bintang titik-titik 1? Nah, artinya adalah si tabel peminjaman ini, peminjaman ini dimiliki eh, memiliki satu prasarana. Satu peminjaman memiliki satu prasarana. Nah, tapi satu prasarana ini bisa dimiliki oleh banyak peminjaman. Artinya bisa dipinjam berkali-kali dalam satu waktu yang berbeda. Harus waktu yang berbeda, tidak berbentrokan. Nah, berarti di sini relasinya adalah one one to one dari peminjaman ke prasarana. Tapi dari prasarana ke peminjaman itu adalah relasinya one to many. Seperti itu. Sama di sini juga peminjaman ini dimiliki oleh satu user. Nah, kalau satu user ini bisa mengajukan berkali-kali peminjaman. Jadi relasinya dari peminjaman ke user one to one, dari user ke peminjaman itu one to many. Nah, site setting ini tidak memiliki relasi karena dia merupakan tabel sendiri. Nah, selanjutnya ada spesifikasi database. Spesifikasi database ini sebenarnya merupakan suatu detailing daripada tabel-tabel dalam database itu sendiri. Misalkan ada field apa saja, tipe datanya, kemudian berapa berapa panjang baitnya, seperti itu. Nah, misalkan di tabel peminjaman ini primary key-nya adalah ID peminjaman dengan forging key-nya ID prasarana yang mengacu ke tabel prasarana. Nah, di sini ada field, misalkan ID peminjaman dengan tipe datanya integer dan besaran panjang byte-nya adalah 4 byte gitu. Seperti yang lain juga sama, ID prasarana dengan tipe datanya integer, segala macam, nama prasarana, NIM. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang notice. Nah,
Enum itu apa ya? Seperti asing tidak pernah terdengar, enum itu biasanya digunakan untuk suatu pilihan. Kayak misalkan enum di sini untuk status peminjaman, menunggukah, menunggu diverifikasi sudah dipesankah atau ditolak. Seperti yang tadi saya sudah lakukan untuk mengedit status peminjaman, seperti itu. Di sini juga sama, status pengaju itu dimiliki oleh user. User itu dapat memilih status pengajunya, tidak perlu mengetik, tapi tinggal memilih. Bentuknya adalah suatu pilihan, dia mahasiswa atau pegawai. Nah, selanjutnya ada tabel prasarana. Di sini juga sama, primary key-nya adalah ID prasarana dengan panjang recordnya adalah 155 bytes. Dengan nama fieldnya, misalkan ID prasarana, tipe datanya adalah integer, panjang byte-nya 4. Kemudian nama prasarananya, varchar, dengan panjang byte-nya 100, seperti itu. Statusnya juga sama, enum, berarti ini adalah suatu pilihan aktif atau non-aktif. Oke, di sini juga sama untuk user dengan primary key nim atau primary key-nya nick, panjang recordnya 521 bytes. Kemudian nama field-nya sebagai berikut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada source code-nya. Ini memang lumayan panjang banget ya teman-teman. Ini saya membaginya menjadi dua karena memang kan ada dua POV sebagai admin dan sebagai user. Cuman yang lebih kompleksnya memang adalah sebagai admin karena di sini kita sebagai POV admin. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk dokumentasi dari eh, database peminjaman ruangan yang sudah saya buat, ORM, kelas diagram, spesifikasi use case dan use case-nya, untuk tampilannya, dan sebagainya. Nah, teman-teman boleh banget nanya di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan. Sekian video dari aku. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.